Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada. Kembali saya membahas tentang kisah ilmu jubah putih yang pernah saya ceritakan beberapa bulan yang lewat. Di dalam kisah ilmu jubah putih tersebut ada seorang jamaah yang berkomentar di video tersebut, yang kira-kira komentar dari jamaah tersebut, kisah ilmu jubah putih yang diceritakan itu salah, lebih baik dihapus. Cerita yang saya dengar dari seseorang bahwa ilmu jubah putih tersebut diterima oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dari Cut Nyak Din lewat Mubasyirat. Nah, itulah komentar dari seorang jamaah kita di video kisah tentang lahirnya ilmu jubah putih. Tentunya di sini saya akan menceritakan sekitar tahun 94 yang lewat. Ada seorang mahasiswa, tepatnya mahasiswa tersebut adalah mahasiswa Fakultas Dakwah di Pancor sekitar tahun 94 yang lewat. Saya bercerita kepada mahasiswa tersebut tentang sejarah lahirnya ilmu jubah putih. Mendengar cerita yang saya sampaikan itu, mahasiswa tersebut langsung menjawab saya bahwa cerita yang saya sampaikan itu juga mengatakan cerita yang salah. Namun saya meminta kepada mahasiswa tersebut bagaimana cerita tentang lahirnya jubah putih yang didengar oleh mahasiswa tersebut. Namun mahasiswa itu tidak bisa menceritakan kepada saya bagaimana sejarah lahirnya ilmu jubah putih. Cuma mahasiswa itu bisanya menyalahkan cerita yang saya sampaikan kepadanya. Di Musholla Al-Abrar sekitar tahun 1992 miladiah yang lewat, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di saat pengajian Ma'had
Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Pancor di Musalla Al-Abrar. Beliau menceritakan tentang ilmunya Cut Nyadin. Di saat Bapak Maulana Syekh bercerita pada saat itu, Bapak Maulana Syekh tidak mengatakan ilmu jubah putih. Cuma Bapak Maulana Syekh mengatakan bahwa ilmunya Cut Nyadin. Ilmu Cut Nyadin itu digunakan oleh Cut Nyadin di masa penjajahan Belanda. Pada suatu waktu Belanda pada saat itu sudah merencanakan akan membombardir sebuah kampung, akan dibumi hanguskan dengan bom-bom yang dikirim oleh pasukan Belanda pada sebuah kampung di tanah Aceh pada saat itu. Lalu kemudian ilmu Cut Nyadin atau Cut Nyadin membaca doa-doa atau ilmu yang dimilikinya itu untuk menyelamatkan kampung tersebut dari kehancuran atau bom yang akan dilempar ke kampung itu oleh pasukan Belanda. Namun begitu datang pasukan Belanda itu, kampung tersebut dilihatnya seperti lautan. Hanya yang dilihat adalah air yang begitu banyak tergenang di tempat itu. Kemudian pasukan Belanda itu menjadi heran. Pasukan Belanda itu mengatakan, kemarin-marin kita melihat kampung ini banyak penghuninya. Namun sekarang begitu kita akan meledakkan bom, membombardir kampung ini, yang kita lihat hanya air dan lautan air. Kemana penduduk yang begitu banyak dan kampung yang di sini yang kita lihat itu sekarang tidak ada, hanya air yang kita lihat. Itulah ucapan pasukan Belanda yang ingin membombardir kampung yang ada di Aceh tersebut. Nah, itulah cerita yang pernah disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor pada sekitar tahun 1992 Miladiah. Di saat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu bercerita, beliau tidak mengucapkan atau mengatakan ilmu jubah putih, cuma mengatakan atau menceritakan ilmu Cut Nyadin. Itu yang diucapkan oleh Bapak Maulana Syekh pada saat itu. Karena di saat Bapak Maulana Syekh bercerita, saya hadir pada waktu Bapak Maulana Syekh bercerita di depan Ma'had dan Ma'hadah NW Pancor pada saat itu. Kemudian di dalam video sebelumnya yang menceritakan kisah ilmu jubah putih itu, Bapak Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Muhsin Makbul selaku Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus menggabung ilmu Cut Nyadin yang sudah dijadikan menjadi ilmu NW, digabung dengan ilmu yang dibawa oleh Ilham Paputungan dari Sulawesi. Lalu kemudian setelah ilmu Cut Nyadin digabung dengan ilmu yang dibawa oleh
ilham paputungan dari Sulawesi itu digabung oleh Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yang kemudian ilmu tersebut dinamakan dengan ilmu jubah putih. Itu cerita yang pernah saya dengar dari seorang ustaz yang langsung diceritakan oleh pemuda atau mahasiswa yang berasal dari Sulawesi, menceritakan bahwa ilmu yang diterima di saat si ilham paputungan itu berkhalwat yang didatangi oleh seorang yang berjubah putih dan diberikan suatu doa, kemudian doa tersebut diserahkan kepada Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja, dan kemudian ilmu yang dibawa oleh ilham paputungan itu digabung dengan ilmu yang ada di Nahdlatul Wathon oleh Bapak Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Nah, itulah sejarah lahirnya yang dinamakan ilmu tersebut dengan ilmu jubah putih. Kalau kita berbicara masalah diterimanya oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, memang begitulah cerita yang pernah kami dengar dulu, bahwa ilmu-ilmu hikmah yang begitu banyak itu, para ulama, para wali dari berbagai negara, dari berbagai pelosok yang ada di tanah air kita ini, masing-masing menyerahkan ilmu hikmah yang dimiliki oleh para wali, para ulama tersebut kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang kemudian ilmu-ilmu tersebut diijazahkan khususnya kepada warga besar Nahdlatul Wathon yang siap untuk menerima ilmu hikmah tersebut. Lalu kemudian mahasiswa di Fakultas Dakwah yang membantah atau menyalahkan cerita saya tentang ilmu jubah putih tersebut, tidak bisa menceritakan bagaimana kisah sebenarnya menurut yang didengar oleh mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut sekitar 4 tahunan kurang lebih itu menjadi gila. Entah apa penyebab mahasiswa tersebut menjadi gila. Nah, inilah mungkin suatu sebab yang tidak kita ketahui penyebab dari mahasiswa tersebut menjadi mahasiswa atau bahkan sudah sarjana menjadi sarjana yang gila. Nah, semoga kita terhindar dari berbagai malapetaka, mara bahaya dunia dan akhirah. Jangan kita mudah menyalahkan cerita orang yang benar-benar jujur terhadap cerita yang disampaikan oleh seseorang, bahwa cerita tersebut adalah cerita yang benar-benar dibawa oleh seorang mahasiswa dari Sulawesi yang diterima lewat khalwat mahasiswa tersebut, yang diserahkan kepada Bapak Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja. Terima kasih atas penjelasan yang begitu singkat ini. Semoga kita bisa memahami semua apa yang pernah saya jelaskan tentang
ilmu jubah putih khususnya yang sangat dahsyat dan sangat istimewa kalau kita melihat bukti-bukti yang pernah terlihat pada tahun 90-an itu. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.